Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya, subtema 3 pada pembelajaran 2. Anak-anak buka bukunya, pembelajaran 2 pada halaman 125. Nah, kemarin kita sudah mengenal tentang sejarah komunikasi ya. Pada subtema 3 ini kita memperdalam tentang teknologi komunikasi. Kemarin tentang sejarah komunikasi. Nah, pembelajaran 2 ini ada sebuah bacaan. Bapak bacakan dulu, anak-anak dengarkan dengan baik. Nanti anak-anak baca diulang ya, sambil dipahami. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Nah, itu ya. Nah, cara menyampaikan komunikasi bermacam-macam. Kalau ini penjaga kolam renang menyampaikan komunikasi kepada para pengunjung dengan menggunakan peluit ya. Misalnya ketika kita mau berenang. Nah, dengan berenang kita berada pada tempat yang lumayan bahaya atau sangat dalam. Nah, kita diperingatkan dengan peluit sebagai tanda. Itu adalah sebuah contoh komunikasi dengan menggunakan peluit. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Itu ya, pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan dalam berenang di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Apa saja kira-kira? Ayo mencoba. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, ini ya, ini salah satu contoh komunikasi ya, komunikasi dengan menggunakan tanda bahaya. Kalau ada tanda seperti ini, artinya apa? Tidak boleh mendorong. Nah, berarti anak-anak tidak boleh mendorong kawan yang lainnya, teman yang lainnya. Ini namanya tanda kita tidak boleh mendorong, tidak boleh mendorong siapapun ya, karena berbahaya. Yang kedua ini adalah tanda dilarang terjun di kolam. Nah, ini dia tandanya dilarang terjun ke kolam. Kalau yang ini tandanya dilarang berenang sendiri. Nah, ini ketika ada tanda seperti ini, tandanya anak-anak tidak boleh berenang sendirian. Terus yang ini dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, misalnya tepi kolam renangnya itu licin atau berbahaya. Nah, ini maka ada tanda seperti ini. Maksudnya anak-anak tidak boleh berjalan di tepi situ ya, di tepi kolam renang tersebut. Ini namanya tanda ya. Ini namanya tanda-tanda ketika ada di kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang, temukan tanda-tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda berikut. Nah, ketika ada tanda seperti ini berarti anak-anak harus menghindari apa-apa yang diperingatkan dalam tanda-tanda ini ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, ini ada sebuah bacaan ya. Bapak bacakan dulu, anak-anak dengarkan, nanti anak-anak baca kembali sambil dipahami. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara.
Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Nah, ini tentang perkembangan teknologi komunikasi ya. Komunikasi zaman dahulu dan komunikasi zaman sekarang. Ini ada gambar ya. Ada pensil, ada komputer, ada telepon, ada buku catatan ya. Terus ini gambar apa ini buku ya. Terus ini gambar surat. Nah, surat atau amplop. Daun lontar. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau bisa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, itu ya. Kalau orang dahulu menggunakan daun lontar atau gong ya. Gong itu alat musik ya. Nah, atau prasasti. Nah, kalau dulu menggunakan daun, bisa juga menggunakan surat. Setelah itu berkembang menjadi surat kabar atau telegraf atau pesawat telepon. Setelah itu berkembang lagi menjadi HP ya. Itu HP adalah yang terbaru. HP atau ponsel itu adalah merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Jadi seperti itu ya. Proses perkembangan teknologi komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang atau zaman modern. Kelompok alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel dikelompokkan ya. Alat komunikasi tradisional. Nah, ini ya, yang di atas ini termasuk kelompok alat komunikasi tradisional atau komunikasi modern. Nah, ini yang di sini nih ya. Pada paragraf ketiga ini adalah alat komunikasi modern. Paragraf keempat ya, paragraf keempat ini alat komunikasi modern, paragraf ketiga ini alat komunikasi tradisional. Nanti anak-anak cari, tuliskan di sini. Oke, Pak lanjutkan. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Ini lengkapi kalimat berikut. Nah, kita lanjut di sini aja. Anak-anak melengkapi kalimat ya. Disesuaikan, ada pilihannya di sini. Kata-kata untuk melengkapi kalimat, misalnya di sini ya. Nomor 1, alat komunikasi digunakan pada masa lalu. Nah, kira-kira alat komunikasi apa yang digunakan masa lalu? Alat komunikasi tradisional ya. Jadi anak-anak isikan di sini. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Nah, nomor 2, misalnya titik-titik ini ya, garis ini adalah titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Nah, kira-kira apa di sini yang termasuk alat komunikasi tradisional? Apa? Gong ya. Nah, ini berarti anak-anak isikan di sini. Gong termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Seperti itu ya. Nah, lonceng dan apa? Lonceng dan kentungan. Nah, lonceng dan kentungan memiliki fungsi yang sama. Telepon kini berkembang menjadi apa? Ponsel. Nah, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern seperti itu. Nanti anak-anak tulis di sini ya, dikerjakan di rumah. Kita lanjut. Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, itu cara berdiskusi yang baik ya, saling santun, sopan ya dengan yang lain. Kapan-kapan kita praktekkan cara berdiskusi yang baik. Nah, ketika kita belajar di sekolah.
Ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, jadi sifat atau sikap atau tingkah laku atau karakter setiap anak itu berbeda-beda. Jadi setiap anak memiliki sifat atau sikap yang berbeda-beda. Jenis sifat misalnya ya, sopan, ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Terus sifat keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kalau sifat rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Sifat humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, nanti anak-anak baca lagi ya, agar tahu. Selain sifat-sifat di atas, masih ada banyak lagi sifat lain ya. Nanti anak-anak bisa cari tahu kira-kira ada sifat apa saja. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu, dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, ini anak-anak lakukan di rumah. Berarti yang anak-anak amati adalah keluarga. Misalnya yang ini nama ayahnya ya, sifatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Ini nama ibunya, sifatnya seperti apa, kebiasaan seperti apa. Terus ini nama anak-anak sendiri boleh, sifatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Yang ini misalnya punya adik, nama adiknya. Kalau ini punya kakak, di sini nama kakaknya. Nah, berarti anak-anak yang ini tugas anak-anak untuk mengamati keluarganya di rumah ya, menanyakan tentang sifat dan kebiasaannya, mengamati sifatnya dan kebiasaannya. Seperti itu ya. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan. Apa saat berawal dari masalah? Nah, ini kita lewati saja. Nah, itu ya pembelajaran kita hari ini ya. Tadi tentang apa? Ketika di kolam renang ya. Di kolam renang itu ada macam-macam tanda bahaya. Nah, itu adalah salah satu alat komunikasi ya. Alat komunikasi untuk memberitahukan bahwa ada beberapa tempat yang berbahaya yang tidak boleh dijangkau atau tidak boleh anak-anak lakukan ketika di kolam renang. Nah, itu termasuk salah satu alat komunikasi dengan menggunakan tanda bahaya. Terus tentang perkembangan teknologi komunikasi, yaitu komunikasi zaman dahulu dan komunikasi zaman modern. Nah, tadi ada sebuah bacaan ya, sudah kita baca. Nanti anak-anak baca ulang dan dipahami kira-kira seperti apa alat komunikasi zaman dahulu atau komunikasi tradisional, terus seperti apa komunikasi zaman sekarang atau zaman modern. Nanti anak-anak simak kembali dan dipahami. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.